Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Wirausaha dalam Pandangan Islam. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya, serta mengambil tindakan yang tepat dan memastikan kesuksesan, atau biasa juga yang disebut dengan berbisnis. Nah, di mana Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam ini adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang. Nah, berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil yang menerangkan tentang berbisnis yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, dari dalil di atas diketahui bahwa Islam sangat menganjurkan bagi para penganutnya untuk berwirausaha dan mengedepankan akhlakul karimah di dalam menjalankannya. Islam mengajarkan bahwa dalam perniagaan tidak semata-mata mencari keuntungan secara duniawi saja, namun seorang pengusaha juga harus membekali dirinya dengan bekal keimanan dan ilmu syar'i, khususnya yang berkaitan dengan fikih, muamalah, dan bisnis, agar bisa menjadi pengusaha yang baik dan benar serta tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Hendaknya seorang pengusaha menghiasi dirinya dengan akhlak Islam yang mulia seperti jujur, pemurah, amanah, kasih sayang, dan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seseorang pengusaha hendaknya melandasi bisnis dan perniagaannya dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, agar profesi yang dijalankannya mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah karena bernilai ibadah yang agung. Selain menganjurkan berwirausaha, Islam pun menganjurkan kepada para penganutnya untuk berjiwa sosial, di mana sebagian penghasilan yang diperoleh dari perniagaan dan pekerjaan lainnya diinfakkan dan dikeluarkan zakatnya jika hal tersebut telah dipenuhi syariat wajib zakat dan diinfakkan di jalan yang Allah ridhoi. Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja, namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis, seperti yang telah difirmankan Allah dalam surah Al-Jum'ah, yaitu yang berbunyi, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Nah, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, penafsiran ayat tersebut yaitu adalah setelah Allah melarang kaum muslimin berdagang saat Jumat ditunaikan, Allah mengizinkan kita untuk mencari karunia Allah yang berupa rezeki yang diberikan, yaitu berdagang lagi setelah sholat Jumat setelah ditunaikan.
Nah, firman Allah selanjutnya, dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Yaitu ketika kalian sedang melakukan jual beli dan ada saat kalian mengambil dan memberi, hendaklah selalu ingat pada Allah dan janganlah kesibukan dunia melupakan kalian dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, disebutkan juga di dalam hadis yang artinya, barang siapa masuk ke salah satu pasar, kemudian dia mengucapkan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, kerajaan baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan akan menghapus darinya 1.000.000 keburukan. Nah, bisnis dan profesi apapun beserta keuntungannya akan menjadi musibah dan petaka bagi pelakunya di dalam kehidupan dunia dan akhirat jika dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi di sana terdapat beberapa hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan celaan bagi sebagian para pedagang atau pelaku bisnis. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya para pedagang pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, adapun contoh berbisnis yang terjadi di era saat ini, yaitu dengan memanfaatkan digital atau dikenal dengan bisnis digital, yang mana merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi yang sangat berguna bagi kita dalam mempromosikan produk-produk kita secara meluas. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.